pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya langsung Bismillahirrahmanirrahim. saja saya serahkan kepada pemateri pertama, kepada Saudari Eratisa, kami persilakan. Terima kasih kepada moderator telah mengizinkan saya untuk menyampaikan sebuah materi pertama. Baik, di sini kami dari kelompok 1 yang dengan materi mean, median, dan modus. Oke, langsung masuk ke materi. Di sini ada yang pertama yaitu pengertian ukuran tendensi sentral beserta macam-macamnya. Jadi di sini pengukuran nilai sentral di situ merupakan suatu usaha yang ditujukan untuk mengukur besarnya nilai rata-rata dari distribusi data yang telah diperoleh dalam penelitian tersebut. Jadi di dalam macam-macam pengukurannya di situ ada terbagi menjadi 3, yaitu ada mean, median, dan modus. Baik, saya akan menyampaikan materi mean, di mana mean di sini menurut para ahli adalah mean menurut para ahli adalah nilai rata-rata yang pada data yang tersedia, di mana nilai rata-rata itu dihitung dengan penjumlahan bilangan dari pengamatan dibagi dengan jumlah pengamatan yang ada. Ada pengertian mean di sini menurut para ahli, yaitu menurut Rahmat pada tahun 1996. Mean di sini adalah jumlah nilai dibagi dengan jumlah banyaknya individu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa mean di sini adalah jumlah keseluruhan nilai yang dibagi dengan banyaknya nilai. Langsung masuk ke cara penyelesaian pada mean ini, yaitu ada 2 cara penyelesaian, yaitu dengan data tunggal dan data berkelompok. Di video tadi contoh dari cara penyelesaian data tunggal dan data berkelompok. Sini ada rumus dari data tunggal. Rumusnya yaitu ada X sama dengan sigma XI dibagi dengan N. Jadi keterangan dari X tadi yaitu ada X ini sama untuk X ini disebut dengan nilai tiap data, dan N ini adalah jumlah data. Untuk contohnya dijelaskan nggak, Bu? Suaranya, Bu. Oh iya, ini sekilas saja ya contohnya. Ya, Bu. Oke, masuk ke contoh. Di sini ada sebuah contoh di mana apabila ada 6 orang mahasiswa mengikuti tes dengan nilai masing-masing, itu ada 60, 6 orang. Situ ada keterangannya dengan nilai masing-masing 80, 70, 90, 50, 85, dan 60. Nah, yang ditanya di sini itu mencari nilai rata-rata, yaitu mean. Jadi, sudah saya bahas tadi bahwa kalau yang ditanya mean, berarti yang ditanya itu X ya simbolnya. Jadi, langsung masuk ke rumus. Yang ditanya X, untuk sigma XI-nya sudah jelas tadi nilai rata-rata. Nilai sigma XI ini ini kan dengan nilai yang, jadi di soal tadi nilai dari masing-masing mahasiswa tadi ada 80 ditambah 70 ditambah 90 ditambah 50 ditambah 85 dan ditambah 60. Oke, dibagi tadi
rumusnya X sama dengan sigma XI dibagi N. Nah, jumlah data tadi ataupun jumlah mahasiswa tadi ada 6 orang kan? 6. Jadi kita jumlahkan antara 80 ditambah 70 ditambah 90 ditambah 50 ditambah 85 ditambah 60 dibagi dengan 6. Jadi hasilnya yaitu 72,5. Untuk masuk ke yang cara penyelesaian data berkelompok, di sini ada rumusnya yaitu X sama dengan sigma TI dikali FI dibagi sigma FI. Jadi keterangannya di sini TI ini keterangannya titik tengah kelas KI. Jadi untuk FI-nya keterangannya itu frekuensi kelas KI dan X itu sama seperti data tunggal tadi, X itu mean. Langsung masuk ke contoh. Diketahui nilai ujian mata kuliah statistika untuk kelas Selasa pada ruang R506 di Fakultas Komunikasi Universitas Madrid yang diikuti oleh 60 orang mahasiswa adalah sebagai berikut. Jadi 60 orang mahasiswa yang mengikuti tes. Oke, langsung di sini ada dibuat dulu. Kelihatan ya? Apa, Bu? Share screen-nya kelihatan nggak itu? Iya, kelihatan, Bu. Ya, lihatnya di situ ya nanti ya. Ya. Jadi di sini kita buat dulu tabel frekuensinya. Di sini kan ada 60 orang mahasiswa tuh. Nah, di sini ada kelasnya. Di situ ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Langsung ke interval kelasnya, di situ ada 25 sampai 34. Di sini ada frekuensinya 6 kan? Nah, langsung kita ke cara penyelesaiannya di sini, yaitu kita cari dulu. Bagaimana sih cara mencari titik tengahnya itu? Jadi kita cara mencari titik tengahnya yaitu itu kan di kelas intervalnya itu dari 25 sampai 34 kan? Nah, untuk mencari nilai titik tengahnya, di situ kita jabarkan dulu dari 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34. Nah, di situ kita cari titik tengahnya. Untuk agak lebih mudah cara memahaminya, kawan-kawan bisa lihat, bisa dicoba. Kita pasangkan ya antara angka 25 dengan 34, 26 dengan 33, 27 dengan 32, 28 dengan 31, 29 dengan 30. Nah, kita lihat di sini kan ada titik tengahnya antara 29 dengan 30. Nah, di sini kan ada 2. Berarti untuk nilai titik tengahnya di sini yaitu 29,5. Ini berada di antara 29 dengan 30 kan? Nah, jadi kita telah mendapatkan hasil titik tengahnya itu ada 29,5. Untuk frekuensinya ini, di sini ada ketentuan tuh frekuensinya. Nah, untuk mencari perkalian antara TI titik tengah dengan frekuensinya itu dikalikan antara 29,5 dikali dengan 6. Itu menghasilkan 177. Begitulah dengan seterusnya. Mungkin itu saja untuk yang tadi. Nah, untuk masuk ke rumusnya, kita di sini kan ada rumus data kelompoknya itu ada X sama dengan sigma TI dikali FI dibagi dengan sigma FI. Tuh, di sini kan TI tadi sudah dijelaskan bahwa TI itu titik tengah kelas KI dan dikali dengan FI. FI tadi kan ada frekuensi kelas KI. Nah, di sini kan misalkan sudah kita mendapatkan hasil keseluruhan dari perkalian TI dan FI ini menghasilkan, ini kita tambahkan ya, kita jumlahkan antara 316 ditambah 544 ditambah 833 ditambah 830
ditambah 537. Nah, itu menghasilkan 3.877. Jadi, yang sigma TI dan FI tadi sudah kita jumlahkan tuh. Nah, menghasilkan 3.877. Sedangkan untuk sigma FI-nya itu kan sudah ada yang dari frekuensi itu. Itu kan kita jumlahkan juga antara frekuensi dari 6 sampai dengan 6 ditambah 8 ditambah 11 ditambah 14 ditambah 12 ditambah 8 ditambah 6 menghasilkan 65. Jadi kita antara 3.800 dengan 65 itu menghasilkan 59,9. Baiklah, mungkin itu saja untuk materi MEN-nya yang saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Eratisa atas penjelasannya. Baik, sebelum kita memulai pemateri selanjutnya, langkah baiknya para peserta diskusi untuk mengaktifkan videonya. Diharapkan kepada seluruh peserta diskusi untuk mengaktifkan video. Sudah moderat. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari Saudari Tri Kurotol Asia. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada saudara moderator. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai modus. Modus itu adalah suatu ukuran atau nilai data yang muncul atau memiliki frekuensi yang paling tinggi. Sedangkan menurut Ridwan, di sini mengatakan bahwa modus itu adalah nilai dari beberapa data yang mempunyai frekuensi tertinggi, baik itu data tunggal maupun data yang berbentuk distribusi atau nilai yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi tertinggi. Di sini cara untuk mencari nilai modus itu ada dua cara. Yang pertama yaitu dengan modus data tunggal dan yang kedua modus data kelompok. Yang pertama yaitu modus data tunggal. Modus data tunggal ini berisi nilai data yang sering muncul dalam deretan data tunggal. Nah, untuk mencari nilai modus data tunggal ini, kita tidak perlu menggunakan rumus. Kita hanya perlu mengurutkan data yang ada, yaitu data yang mulai dari terkecil hingga yang terbesar. Nah, setelah itu kita tinggal memperhatikan dari data tersebut manakah nilai yang paling sering muncul dalam data kelompok tersebut. Sebagai contohnya, di sini sudah ada sebuah contoh. Di dalam makalah itu sudah ada sebuah nilai hasil ujian dari ujian mata pelajaran statistika itu. Di dalam makalah sudah dituliskan bahwa nilai. Mohon maaf, boleh diusul lah, ada usul. Makalahnya bisa di screen enggak? Jadi bisa kelihatan. Maaf. Sebelumnya Saudara Fajar. Oh, sudah ya. Untuk seluruh peserta harap kondusif ya. Dan tolong matikan dulu mikrofonnya dan dengarkan apa yang diucapkan pemateri. Baik, silakan dilanjutkan pemateri. Baiklah, saya lanjutkan. Di sini sudah ada contoh data hasil ujian pada mata pelajaran statistika dengan 10 orang siswa. Nah, di sini sudah ada 10 data, yaitu ya kita urutkan. Yang pertama itu nilai 30, 40, 50, 75. Nah, di sini sudah diurutkan. Bisa teman-teman lihat pada makalah di situ
dilihat setelah kita urutkan dari data yang terkecil hingga terbesar, bisa kita lihat nilai manakah yang paling sering muncul dalam data tersebut. Nah, nilai yang paling banyak atau paling sering muncul dalam data tersebut yaitu pada nilai 75. Jadi, modus dalam nilai hasil ujian pada 10 orang siswa ini yaitu 75. Karena 75 ini muncul 4 kali atau memiliki frekuensi paling tinggi. Nah, selanjutnya yaitu dengan cara data kelompok. Dengan cara data kelompok ini, kita untuk mencari nilai data kelompok ini kita perlu menggunakan rumus, yaitu di mana rumusnya itu adalah MO sama dengan BB ditambah F1 per F1 plus F2 dikali P. Nah, di mana di sini BB ini, MO ini disimbolkan untuk modus. Nah, sedangkan untuk BB ini yaitu disimbolkan untuk batas bawah kelas. Nah, sebelum kita langkah awal untuk mencari modus data kelompok ini, kita perlu mencari terlebih dahulu batas bawah kelasnya itu yang mana. Nah, untuk mencari batas bawahnya, kita perhatikan pada tabel di bawahnya itu ada tabel. Iya. Nah, Kak, isi keperluannya juga yang ini Kak, tolong Kak. Ngomong yang kemarin keperluannya belum ditulis. Nah, di sini kita lihat ya, batas bawah kelasnya itu yaitu 5. Maaf, saya ulangi. Di sini sebelum kita mencari nilai modus data kelompoknya, kita terlebih dahulu lihat frekuensi manakah yang paling tertinggi. Nah, di sini sudah kita dapat yaitu 14 merupakan frekuensi tertinggi, yaitu terdapat pada interval kelas keempat. Nah, setelah itu lanjut kita mencari BB-nya atau batas bawah kelasnya. Di sini batas bawah kelasnya itu adalah 55. Nah, di sini 55 ini kita kurangkan 0,5 karena kita mencari batas bawah kelas. Jadi 55 dikurang 0,5 yaitu 54,5. Jadi kita tulis BB-nya itu 54,5 kita tambah. Nah, di sini pada rumusnya itu F1. Nah, F1-nya itu, F1 ini disimbolkan untuk selisih kelas modus sebelumnya. Kita lihat pada tabel tadi, selisih kelas modus pada frekuensi yang modus tadi yaitu yang sebelumnya nilai 11. Nah, di sini kita tulis jadi 14 dikurang 11. 14 dikurang 11 yaitu 3. Nah, kita tulis 3 di sini dimasukkan per, terus F1 yang di bawahnya itu kita tulis juga 3 ditambah F2. Nah, F2 ini adalah merupakan selisih kelas modus dengan frekuensi yang setelahnya, yaitu setelah dari 14 yaitu 12, kita turun ke bawah. Nah, jadi di sini 14 dikurang 12 sama dengan 2. Nah, kemudian dikali P. P di sini merupakan panjang kelas. Nah, untuk mencari panjang kelas di sini diperoleh yaitu dari data yang pada interval kelas yang pertama yaitu 25 sampai 34. Di sini kita itu mulai dari 25 sampai ke 34, yaitu 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Nah, jadi 10
Jadi kita masukkan di sini 10. Nah, kemudian kita jumlahkan dari 5, kita jumlahkan 54,5 ditambah 3, 3 ditambah 2 sama dengan 5 dikali 10. Kemudian 54,5 ditambah 3 dikali 10 yaitu 30. Kita tulis 30 terus dibagi 5 yaitu 30 dibagi 5 yaitu 6. Kita tulis di sini 6. Jadi 54,5 ditambah 6 yaitu 54 tambah 6 60,5. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai modus dari data tersebut tadi merupakan 60,5. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Pri atas penjelasannya. Selanjutnya, penjelasan terakhir dari Saudara Noktario. Teruntuk pemateri selanjutnya diharapkan untuk penjelasannya jangan terlalu panjang lebar, dikarenakan video penjelasannya sudah ada di grup WhatsApp. Jadi cukup jelaskan secara singkat dan jelas saja. Dan untuk seluruh peserta diskusi diharapkan sekali lagi untuk mematikan mikrofonnya agar diskusi berjalan dengan kondusif. Baik, terima kasih kepada Saudara Noktario, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan pemateri selanjutnya, materi dari Saudari Asia tadi. Lanjut yaitu median. Median adalah suatu nilai yang membatasi 50% frekuensi distribusi bagian bawah dengan 50% frekuensi distribusi bagian atas. Itu adalah menurut Rahman 1996. Tapi mungkin menurut kawan-kawan sekalian, penjelasan daripada Rahman ini mungkin agak kurang jelas. Karena menurut saya pribadi, penjelasan yang tepat itu adalah penjelasan dari menurut Saleh dan menurut Siregar. Menurut Saleh, median merupakan ukuran rata-rata yang pengukurannya didasarkan atas nilai data yang berada di tengah-tengah distribusi frekuensi. Nah, sedangkan menurut Siregar, ini yang menurut saya lebih mudah dipahami. Jadi kawan-kawan yang ingin mengetahui apa itu median, lebih baik saya sarankan untuk melihat daripada penjelasan daripada Siregar, yaitu median ialah nilai tengah dari gugusan data yang diurutkan atau disusun dari data terkecil sampai data yang terbesar. Karena seperti yang kita ketahui sendiri bahwasanya pada saat kita SMP maupun SMA, pada saat kita mempelajari median itu, di mana median itu adalah nilai tengah, sama seperti yang dikatakan oleh Siregar. Maka dapat kita simpulkan bahwa median adalah nilai tengah dari data yang terlebih dahulu diurutkan dari data terkecil sampai ke data yang terbesar, ataupun sebaliknya. Selanjutnya itu, yang pertama, saya akan menjelaskan median dari data tak berkelompok. Perlu kita ketahui bahwasanya median ini ada data yang berkelompok, ada yang data tidak berkelompok. Data yang tak berkelompok itu mempunyai rumus N plus 1/2. N itu bisa kita ketahui adalah jumlah data, jumlah daripada nilai-nilai yang kita punya. Saya contohkan sedikit, saya punya data yang mempunyai 9 data, yaitu terdiri dari 50, 40, 70, 75, 75, 80, 65, 30, dan 75. Nah, untuk pertama kali menjawabnya, kita harus mengurutkan terlebih dahulu urutan dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari 30, 40, 50, 65, 70, sampai dengan 95. Nah, kemudian untuk mencari posisi mediannya, kita harus memakai rumus daripada yang dikatakan oleh Pak Siregar tadi, yaitu N plus 1/2. Untuk mencari letak daripada mediannya. N ataupun jumlah data kita tadi ialah 9. 9 ditambah 1 dibagi 2. Jadi posisi daripada median kita itu adalah 9 tambah 1 bagi 2, yaitu 10, bagi 2 yaitu 5. Sehingga nilai daripada median sesuai dengan data yang kami pakai tadi adalah 70. Itu untuk penyelesaian daripada data ganjil. Kemudian langsung untuk penyelesaian data genap.
Data gedap ini kami sudah mempunyai contoh di makalah terdiri dari 10 data, yaitu dari 50, 40, 70, 75, 75 sampai dengan 95, hampir sama cara penyelesaiannya sama seperti median dengan data ganjil tadi. Pertama kita mengurutkan dari yang kecil sampai yang terbesar, tapi di sini karena beda jumlahnya saja, jadi penjumlahan dari rumusnya tadi, N plus 1 per 2 tadi kita ganti dengan 10 plus 1, sesuai dengan jumlahnya, itu 10 tambah 1 dibagi 2, yaitu 10 tambah 1, 11, 11 dibagi 2 yaitu 5,5. Nah, mungkin kawan-kawan di sini banyak bertanya, kenapa kalau 5,5 bagaimana sih kita mencari jawabannya? Kalau dari mediannya itu 5,5 karena datanya itu ganjil, maka yang kita cari adalah data yang kelima dan data yang keenam. Nah, yang kami contoh soalkan di sini, data yang kelima dan keenam kita bisa kita lihat di makalah sendiri, yaitu 70 dan 75. Jadi 70 tambah 75, data kelima tambah keenam dibagi 2. 70 tambah 75 dibagi 2 yaitu 72,5. Maka median daripada data itu ialah 72,5. Mungkin penjelasan saya yang lain bisa dilihat di makalah maupun di video yang saya berikan. Karena ini sedikit saja mengulang, mungkin itu saja saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya. Demikianlah pemaparan dari seluruh pemateri pada diskusi kali ini. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab yang terdiri dari 3 pertanyaan. Kepada para peserta diskusi yang ingin bertanya, kami persilakan. Sekali lagi kepada seluruh peserta diskusi yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya, moderator. Moderator. Ya, siapa lagi? Harap sebutkan namanya. Tanya moderator. Tanya moderator. Baik, sekali lagi yang ingin bertanya silakan via chat. Silakan via chat agar bisa tahu siapa yang bertanya. Baik, pertanyaan pertama kepada saudari Novi Wulandari. Padanya kami persilakan untuk bertanya. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Wulandari. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 2, yaitu tadi kan sudah disebutkan ada 3 ukuran dari tendensi sentral. Nah, yang ingin saya tanyakan, kapan 3 ukuran tersebut, yaitu mean, modus, dan median digunakan, dan adakah kelebihan dan kekurangan dari ketiga ukuran tersebut? Jika ada, tolong jelaskan. Terima kasih. Kepada saudari Novi, harap untuk mengulangi pertanyaan sekali lagi. Yang ingin saya tanyakan yaitu kapan mean, median, dan modus tersebut digunakan,
Dan adakah kelebihan dan kekurangan? Jika ada, tolong jelaskan. Terima kasih. Baik, kepada pemateri apakah sudah jelas pertanyaannya? Baiklah. Pertanyaan selanjutnya saya persilakan kepada saudari Suci Putri Dewi. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Putri Dewi, NIM 1820201096. Saya ingin bertanya kepada pemateri kelompok 2, apa sih manfaat dari MEAN, median, modus yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari? Tolong sebutkan satu saja contohnya. Terima kasih. Baiklah. Dari Suci, bagaimana materi pertanyaannya? Oke, pertanyaan terakhir kepada saudari Renita. Silakan. Pada moderator telah memberikan adakah yang membedakan antara Maaf materi kepada ini saudari Renita, yang kurang jelas. adakah yang membedakan cara penyelesaian min, median, dan modus pada jenjang pada pelajaran matematika dan gimana moderator, jelas? Adakah yang membedakan cara penyelesaian min, median, dan modus? Yo, aku jenguk dari sini. Mandi di rumah, Be. Kepada peserta diskusi harap Ada statistika dan matematika. Adakah perbedaan penyelesaian, maksudnya adakah perbedaan penyelesaian dalam mencari min, modus, median pada statistika dan matematika seperti yang terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada seorang pendidik seperti kita. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudara Notario atas jawabannya. Kepada saudari Suci kepada saudari Suci, apakah ada pertanyaan lagi atau yang belum jelas? Ya, sudah jelas. Jadi itu sebagai contoh untuk di sekolah ya. Ya, jelas. Terima kasih. Ya, benar. Baiklah, terima kasih. Apakah dari peserta yang lain ada yang ingin ditanyakan terhadap pertanyaan tersebut? Atau sudah jelas semua? Sekali lagi kepada seluruh peserta diskusi, atau ada yang ingin menambahkan jawaban dari saudara Noktario? Kami persilakan. Untuk yang lebahnya sudah jelas, moderator. Maaf, bisa diulangi?
sudah jelas jawabannya moderator. Maaf, suaranya kurang jelas. Bisa sekali lagi diulangi. Seperti jelas moderator. Oh, baiklah, kalau sudah jelas. Kepada pemateri, Izin menjawab sudah moderator. mendapatkan jawaban dan ingin menjawab pertanyaan selanjutnya. Izin menjawab moderator. Baik, bisa diulangi, suaranya kurang jelas di sini. Izin menjawab. Izin menjawab. Dengar Totri. Pada seluruh peserta diharapkan untuk mematikan mikrofonnya sebentar agar tidak mengganggu. Moderator, izin menjawab. Baiklah. Silakan yang ingin menjawab pada saudari Eratisa. Kami persilakan. Asia, moderator. Asia. Oh, pada saudari Asia kami persilakan untuk menjawab. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nopi, yaitu yang mana pertanyaannya adalah ada 3 ukuran dalam tendensi sentral, yaitu mean, modus, dan median. Dan pertanyaannya, kapankah mean, modus, dan median itu digunakan, dan apakah ada kelemahan dan kelebihannya? Baiklah, di sini kita lihat terlebih dahulu dari pengertian tendensi sentralnya. Di sini tendensi sentral itu merupakan suatu usaha yang ditujukan untuk mengukur atau menemukan besarnya nilai rata-rata dari distribusi data yang telah diperoleh dalam suatu penelitian. Nah, di sini untuk menemukan atau mencari besar nilai tendensi sentral itu, yaitu dengan cara menggunakan 3 metode tadi, yaitu mean, modus, dan median. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa penggunaan mean, modus, dan median itu digunakan pada saat kita akan mengukur atau menemukan besarnya nilai rata-rata dari distribusi data yang telah diperoleh dalam suatu penelitian. Nah, untuk kelemahan dan kelebihannya itu, yang pertama, kelebihan dari mean, yaitu rata-rata atau mean ini lebih populer dan lebih mudah digunakan. Yang kedua, yaitu dalam set data, rata-rata atau mean ini selalu ada dan hanya ada satu rata-rata. Yang ketiga, yaitu variasinya paling stabil, cocok digunakan untuk data yang homogen. Dan yang selanjutnya yaitu dalam penghitungannya selalu mempertimbangkan semua nilai data. Sedangkan untuk kelemahannya yaitu yang pertama tidak dapat digunakan untuk data kualitatif. Yang kedua yaitu tidak cocok untuk data yang heterogen. Kemudian untuk kelebihan median, yang pertama itu data ini dapat digunakan untuk data kualitatif maupun kuantitatif. Dan juga cocok untuk data heterogen. Untuk kelemahannya sendiri yaitu tidak mempertimbangkan semua nilai data. Selanjutnya, kurang menggambarkan rata-rata populasi. Yang ketiga, peka terhadap penambahan jumlah data.
Yang terakhir yaitu modus. Untuk kelebihan modus ini yang pertama cocok digunakan untuk data kualitatif dan kuantitatif. Untuk kelemahannya yaitu modus ini kurang mempertimbangkan semua nilai. Yang kedua, peka terhadap penambahan jumlah data. Yang selanjutnya yaitu kadang dalam satu set data ini atau lebih modus ini, maaf saya ulangi, yang selanjutnya yaitu modus tidak selalu ada dalam satu set data. Sekian moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Tri atas penjelasannya. Kepada saudari yang bertanya, apakah sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, moderator sudah jelas. Jadi tadi mean, median, dan modus digunakan saat kita akan mengukur besarnya nilai rata-rata dari distribusi data yang telah diperoleh ya. Iya. Ya, baiklah moderator dan pemateri, saya ucapkan terima kasih. Baik, apakah sudah jelas? Sudah jelas moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Novi. Apakah peserta yang lain ada yang kurang jelas dan ada yang ingin ditanyakan terhadap pertanyaan tersebut? Baik, saya rasa sudah jelas. Selanjutnya pertanyaan terakhir. Pertanyaan dari Renita pada Saudari Eratisa. Kami persilakan untuk menjawab pertanyaan. Oke, baiklah. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Renita, di mana pertanyaannya yaitu adakah yang membedakan cara penyelesaian mean, median, dan modus pada statistika dan matematika? Baik, kalau menurut pendapat saya, di sini cara penyelesaian antara matematika dengan statistika ini untuk rumusnya sama. Hanya saja yang membedakannya yaitu kalau di statistika sudah kita pelajari, sudah kami jelaskan tadi bahwa kita tahu itu nilai rata-rata. Terus nilai rata-rata di sini cara penyelesaian mean itu ada dua kan, antara data tunggal dan data kelompok. Nah, untuk yang modus itu nilai yang sering muncul. Nah, cara penyelesaian juga ada dua, antara data tunggal dengan data berkelompok. Selanjutnya untuk cara penyelesaian median itu yaitu nilai tengah. Nilai tengah di situ cara penyelesaiannya juga ada dua. Nah, sedangkan untuk yang di matematika mungkin yang membedakannya itu antara cara penyelesaian data tunggal dengan data kelompok itu di statistika, sedangkan di matematika yaitu cara rata-rata, data tunggal, dan juga data gabungan. Mungkin itu yang membedakan antara cara penyelesaiannya. Sedangkan yang membedakannya itu mungkin namanya saja. Untuk cara penyelesaiannya saya rasa itu sama, karena itu kan sudah rumus dan juga sudah ketentuan. Mungkin itu saja jawaban dari saya untuk Saudara Renita. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Saudari Eratisa. Apakah dari peserta lain ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan, moderator. Baiklah, kepada Saudari Trisna, kami persilakan. Menurut saya, penyelesaian min, median, dan modus itu sama saja baik dalam matematika maupun statistika. Matematika sendiri adalah ilmu mengenai bilangan, hubungan antara bilangan, dan juga penyelesaian masalah mengenai bilangan. Sedangkan statistika adalah ilmu mengenai mengolah data, menganalisis, dan mempresentasikan data.
statistika itu termasuk ke dalam matematika. Tetapi matematika itu tidak hanya ada statistika, ada matematika, ada pecahan, ada statistika, ada bangun ruang, ada bangun datar, itu yang mencakup matematika. Jadi penyelesaian min, median, dan modus dalam matematika dan statistika itu sama saja. Hanya saja penyajiannya itu dalam data apa, apakah itu data tunggal maupun data kelompok. Misalnya seperti ini. Misalnya seperti ini. Mencari min atau rata-rata pada data tunggal, yaitu rumusnya hanya X bar sama dengan sigma Fx dibagi sigma F. Sedangkan pada data kelompok, X bar sama dengan X0 ditambah sigma V di sigma F1 D1. Begitu juga ketika mencari modus. Pada data tunggal, datanya hanya diurutkan dan dilihat data yang sering muncul. Sedangkan data kelompok itu rumusnya yaitu modal TB ditambah sedangkan median pada data kelompok yaitu rumusnya hanya diurutkan dan dicari nilai tengahnya, lalu akan dapatlah median. Sedangkan data tunggal maksud saya ini, sedangkan pada data kelompok mediannya yaitu TB dikali setengah N dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi dikali panjang kelas. Jadi, sama saja mencari min, median, dan modus pada statistika maupun pada matematika. Statistika sendiri merupakan bagian dari matematika. Hanya saja yang membedakannya adalah apakah data itu data tunggal maupun data kelompok. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya Saudari Trisna. Kepada Saudari Renita, apakah sudah jelas atau ada yang ditanyakan lagi? Terima kasih moderator, jawaban dari penyaji dan tambahan dari Saudari Trisna dapat satu. Terima kasih. Kembali moderator. Baiklah, terima kasih. Kalau begitu, demikianlah diskusi kita pada hari ini. Kami selaku moderator dan pemateri memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam diskusi ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada Allah kami mohon ampun. Marilah kita akhiri diskusi kita pada hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Kepada pengaku kita Ibu Lydia Cahyani. Padanya kami persilakan. Baik, terima kasih moderator ya atas kesempatannya. Oke. Baiklah, saya akan mengulas ya materi kita hari ini tentang ukuran pemusatan data ya. Oke. Jadi ada beberapa materi yang tidak tersampaikan ya. Jadi nanti Ibu jelaskan kembali. Oke. Untuk pertanyaannya ya nanti saya jawab sembari menjelaskan ya. Jadi sekalian menjelaskan sambil nanti kalau terkait langsung Ibu jawab pertanyaan dari beberapa teman kalian tadi ya. Saya mulai untuk share screen ya. Sebentar. Oke. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke, kelihatan. Kelihatan, Bu. Oke. Iya, Bu. Kelihatan, Bu. Ya. Kelihatan, Bu. Saya zoom dulu ya, full out. Oke. Oke. Ini pokok bahasannya ya. Jadi akan membahas tentang min, median, modus sama hubungan min, median, modus ya. Oke. Nah, ini untuk ukuran pemusatan data ya. Jadi ukuran pemusatan data, jadi data statistik itu nanti bisa dianalisis menjadi dua macam. Satunya ukuran pemusatan, satunya lagi ukuran penyebaran. Nah, untuk ukuran pemusatan data ini
akan membicarakan data-data itu berpusatnya di mana sih, ya. Jadi pusat datanya itu berada di mana. Nah, untuk mengetahui pusat data itu di mana, maka kita gunakan yang namanya mean, median, modus, ya. Nah, oke. Ada juga untuk kuartil, desil, sama persentil. Nah, ini nanti Ibu masukkan saja ke ukuran letak di kelompok selanjutnya, ya. Sebenarnya nanti yang namanya ukuran letak itu nanti berkaitan sama median sebenarnya. Jadi median itu ialah ukuran letak, ya. Oke. Nah, ukuran pemusatan data ini mencakup ada dua macam. Ada yang namanya ungroup data, ya, data yang belum dikelompokkan, ya. Kemudian ada yang namanya grouping data, ya. Jadi datanya itu sudah dikelompokkan. Yang kita kenal biasanya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, ya. Oke, saya lanjutkan. Oke. Nah, ukuran pemusatan data itu ialah ukuran-ukuran data numerik yang menjelaskan ciri-ciri datanya, ya. Kemudian jadi ada sebarang ukuran menunjukkan pusat data, tetapi pusat datanya itu harus diurutkan dulu datanya dari yang terkecil sampai terbesar. Boleh nggak mengurutkannya dari terbesar terkecil? Boleh, asal dia diurutkan, ya. Jadi sebarang ukuran yang menunjukkan pusat data, tetapi setelah diurutkan, itu namanya ukuran pemusatan. Atau penyederhanaan data untuk mempermudah peneliti membuat interpretasi dan mengambil suatu kesimpulan. Jadi apa sih fungsinya pemusatan data? Ya, jadi untuk menyederhanakan data. Jadi ketika peneliti mau membuat kesimpulan, ya itu akan lebih mudah. Ya, makanya ya, yang biasa diuji itu mean sama median. Kalau modus biasanya jarang untuk dilakukan pengujian hipotesis. Yang biasa digunakan itu rata-rata sama nilai tengahnya saja, ya. Oke. Selanjutnya, ya, ini ukuran pemusatan data tunggal, ya. Jadi untuk setiap ukuran pemusatan data itu nanti dibagi dua lagi, ada yang data tunggal, ada yang data kelompok, ya. Untuk ukuran pemusatan data-data tunggal, ya, nanti ada tiga macam, ya, sama rata-rata, mean, ya. Jadi nilai tengah itu biasanya disebut juga nanti ada nilai median. Jadi biasanya digabungkan antara mean sama median, ya. Nah, jadi rata-rata ini merupakan salah satu ukuran, ya, yang memberikan gambaran lebih jelas dan singkat tentang sekumpulan data dengan melihat pusat suatu datanya. Jadi dari rata-rata itu kita bisa langsung mengetahui gambaran dari data itu terpusat di mana. Ternyata rata-ratanya sekian. Nah, itu pusat datanya, ya. Nah, biasanya dilambangkan dengan X atau X bar, ya, untuk sampel, ya. Kalau untuk populasi kemarin apa? Masih ingat? Apa lambangnya? Kalau untuk mean populasi? Lupa. Mu, ya. Mu, jadi mu itu untuk yang populasi. Nah, untuk jenis rata-rata, itu ada tiga macam, jadi ada rata-rata numerik atau rata-rata hitung, kemudian rata-rata ukur, dan rata-rata harmonik, ya. Nah, yang sering kita gunakan itu yang mana? Nah, yang ini yang sering kita gunakan itu rata-rata numerik atau rata-rata hitung, ya. Nah, ini rata-rata hitung untuk data tunggal, jadi X bar, ya, itu rata-ratanya sama dengan, ya, jumlah dari nilai keseluruhan dibagi banyaknya data, ya, atau X bar sama dengan sigma XI, di mana I-nya mulai dari 1 sampai N, ya. Jadi mulai dari I itu misalnya mulai dari 1, ya, XI, 1 sampai N. I-nya mulai dari 1 sampai N. Jadi misalkan data pertamanya berapa? 50. Sampai data ke N itu misalnya data kelima. Data kelimanya berapa? Jadi dijumlahkan semua nilainya, kemudian dibagi banyaknya data. Bukan jumlah data, ya, banyaknya data. Kalau jumlah itu dijumlahkan, ya. Ini keterangannya
sudah jelas ya. Nah, contohnya ya, kita mau menghitung rata-rata dari misalnya ini biologi ya, misalnya jenis gastropoda ya, biologi ya. Oke. Nah, dari sini ada jenisnya sampai I ya. Berapakah rata-rata jumlah gastropodanya? Nah, kita jumlahkan dulu banyaknya gastropoda jenis ini tadi. Jenis A ada 6, jenis B ada 1, jenis C ada 2, dan seterusnya. Kita jumlahkan, ya. Kemudian dibagi banyaknya data, banyaknya jenis gastropoda, ya. Jadi 35 total semuanya dibagi 9 banyaknya data 3,9. Nah, ini jenis rata-rata harmonik ya, atau numerik. Ini untuk yang data tunggal. Untuk data tunggal masih biasa sudah sering ya, jadi nggak perlu pendalaman. Nah, sedangkan untuk rata-rata ukur data tunggal, ya, ini rumusnya. Jadi rata-rata ukur itu biasanya simbolnya G. G itu diperoleh dari geometri, ya. Jadi kita menjumlahkan nilainya, ya, semua nilai, ya, semua datanya kita jumlahkan, ya. Kemudian kita akarkan. Akarnya akar apa? Akar dari N, banyaknya data. Tergantung dari banyaknya data itu berapa. Atau kita simbolkan ya, sigmanya V itu I mulai dari 1 sampai N, XI-nya berjalan. Ini simbol untuk menunjukkan rumus yang di atas itu sama saja. Contohnya apa? Untuk rata-rata ukur data tunggal yang geometrik, ini biasanya untuk yang pertumbuhan, laju, ya, apalagi yang berkaitan dengan apa namanya ada tahunnya, jadi dia kontinu ya, jadi jenisnya itu kontinu ya untuk rata-rata ukur. Ada rasio ya, jadi di sini. Nah, sedangkan rata-rata harmonik data tunggal ya itu berkaitan dengan rata-rata ukur ya, jadi mirip ya. Jadi karena harmonik maka simbolnya H ya, itu rumusnya sama dengan N dibagi sigma dari I mulai dari 1 sampai N, di mana 1 per XI. Ya. Jadi yang ini yang berjalannya, X-nya ini. Ya, jadi dijumlahkan di bawahnya, sama kayak ini tadi ya. Jadi XI. X ditambah X1, X2, X3, dan seterusnya. Ya. Oke. Nah, kemudian untuk median, ya simbolnya MD. Kalau apa namanya min rata-rata ME biasanya atau X bar, sedangkan median MD. Nah, itu nilai tengah dari gugusan data yang telah diurutkan ya, mulai dari terkecil sampai terbesar ya. Nah, jadi caranya urutkan dulu dari data yang terkecil sampai terbesar. Nah, yang kita cari rumus ini itu menentukan letak median, bukan nilai mediannya. Jadi yang pertama yang dicari itu letaknya, letak mediannya. Kemudian baru nilai median, ya. Nah, ini rumusnya, ya. Setengah dibagi N plus 1. Jadi banyaknya data ditambah 1 dibagi 2, itulah tengah-tengahnya. Ya. Jadi median ini membagi dua data sama banyak. Jadi misalkan datanya ada 10, dibagi 2, ya. Itulah tengah-tengahnya. Oke, nah ini contohnya yang tadi ya, sama. Ini untuk data tunggal semua ya. Nah, jenis yang gastropoda tadi, kemudian jumlahnya kita urutkan dulu ya. Jenis A ada 6, jenis B ada 1, dan seterusnya. Karena yang dicari median dari data jumlah gastropoda, berarti yang kita lihat yang ini. Satunya ada berapa? Satunya ada 2, yaitu jenis gastropoda B sama H. Kemudian yang 2, ya, dan seterusnya diurutkan. Mau urutkan dari yang besar dulu silakan, misalnya 10, 6, 5, dan seterusnya ya. Nah, untuk letaknya ya itu setengah N plus 1, setengah dari banyaknya data berapa? A sampai I ya. 9 ditambah 1 10 ya. Jadi 10 dibagi 2 itu 5. Jadi urutan letaknya yang kelima, berarti 1 2 3 4 5, berarti yang di sini ya. Jadi letaknya itu yang kedua di sini
ya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang di 2 ya. Oke. Nah, sedangkan untuk modus ya nilai dari data yang mempunyai frekuensi tertinggi ya. Jadi yang mayoritas ya. Jadi yang atau sering muncul dalam kelompok data ya. Caranya sama, setiap pemusatan data itu harus disusun dulu diurutkan dari terkecil terbesar atau terbesar dulu ke terkecil, silakan ya. Oke. Jadi untuk yang sebarannya itu bisa lebih dari 2 modusnya ya. Modusnya bisa lebih dari 2 ya. Lebih dari 1 maksud saya, bisa lebih dari 1 modusnya, tergantung dari frekuensinya berapa banyak ya nanti. Oke. Kemudian ini untuk modus dari data gastropoda tadi yang ditanya, kelihatan ya. Jadi disusun dulu ya, disusun dulu tadi 1, 1, 2, 2, 5, 6, 10. Nah, yang paling banyak frekuensinya ternyata yang jumlah 2. Yang jumlah 2 ini muncul 3 kali. Ya. Untuk yang tunggal, saya kira sudah paham ya, sudah sering belajar dari SD ya. Jadi tidak perlu saya dalemin lagi. Jadi kita langsung ke ukuran pemusatan data kelompok ya. Nah, rata-rata data kelompok ya. Jadi frekuensinya itu tidak kita ketahui lagi. Kalau tadi ya kita urutkan datanya dari terkecil terbesar, kelihatan ya rata-ratanya yang mana nanti. Nah, kalau untuk rata-rata data berkelompok ya, karena sudah dikelompokkan dalam distribusi frekuensi, maka datanya berbaur. Maksudnya bercampur. Ya, misalnya nilainya 40 sampai 45. Nah, kita nggak tahu yang mana yang ada nilainya. Apakah 40 yang ada frekuensinya, apakah 41, 42, 43, kita nggak tahu frekuensinya yang mana saja yang ada. Bisa jadi 43 nggak ada yang frekuensinya. Karena dia interval 41 sampai 45. Kita nggak tahu yang mana yang mempunyai frekuensi. Ya. Oke. Kemudian dalam perhitungan min kelompok itu biasanya diambil titik tengahnya, yaitu setengah dari ujung bawah kelas dan ujung atas kelas. Ya. Itu mewakili setiap kelas interval. Ya. Kenapa seperti itu? Ya, agar jadi kemungkinan data yang ada di setiap interval itu mempunyai nilai yang lebih besar atau lebih kecil dari titik tengahnya. Jadi diambil batas bawah sama batas atasnya. Ya. Nah, ini untuk rumusnya. X bar sama dengan sigma TI dikali FV. Ada yang XI boleh. XI boleh, TI boleh. Ya, T itu simbol dari titik tengahnya. Ya. Atau ya XI. Jadi simbolnya XI itu nilai titik tengahnya. Jadi untuk menghitung min rata-rata kelompok itu melibatkan titik tengahnya tadi. Kenapa? Ini alasannya tadi, ya. Oke. Nah, ini ya. Ini contohnya ya. Nilai ujian mata kuliah statistika PGMI 2018 diikuti oleh 70 mahasiswa. Ini tabel distribusi frekuensinya. Nah, kalau yang seperti ini kan kita nggak tahu nih, yang mana yang mempunyai frekuensi 2. Nilai yang mana yang mempunyai frekuensi 2 kita nggak tahu karena dia sudah berbaur kalau sudah dalam bentuk distribusi frekuensi kelompok. Apakah nilai 60 yang punya nilai frekuensi 2 atau punya 1 ya? Atau ke 61-nya yang frekuensi dan seterusnya kita nggak tahu. Seperti itu juga untuk yang kelas-kelas selanjutnya. Ya. Nah, cara yang pertama yaitu kita membuat titik tengahnya dulu. Kita cari titik tengahnya. Jadi kita butuh tabel bantuan. Ya, titik tengahnya, kemudian frekuensi, baru kita jumlahkan perkalian antara TI kali FI. Ya, titik tengahnya kita cari dulu. Bagaimana caranya? Ya. Sama seperti dengan mencari nilai tengah. Jadi 60 kita tambah 64 dibagi 2 itulah nilai tengahnya. Atau kalau mau mengurutkan silakan. Ya. Ini ya. Ini untuk nilai titik tengahnya, batas bawah ditambah batas atas itu dibagi 2. Batas bawah yang ini, batas atas yang ini. 60 ditambah 64 kita bagi 2. Nilai titik tengahnya 62. Kemudian langkah selanjutnya hitung nilai TI dikali FI ya. 62 dikali 2 itu 124 ya. Dan seterusnya kita jumlahkan TI dan FI. Nilainya ini ya. Nanti baru dibagi
banyaknya frekuensi dibagi 70. Ini ya. Ini. Jadi nilai rata-ratanya itu 77,643 ya. Oke. Nah, kemudian median data berkelompok ya sama seperti itu, kita buat dulu tabel distribusi frekuensinya. Kemudian rumusnya ini ya. Median itu sama dengan batas bawah kelas ya. Sebelum nilai median ya, nilai median kita ketahui, kita tentukan dulu batas bawah kelasnya ya. Kemudian ditambah C itu panjang interval kelas yang mengandung nilai median ya. Kemudian kita kali setengah kali banyaknya data dikurang jumlah semua frekuensi sebelum kelas median yang di atas, berarti kemudian dibagi frekuensi kelas median ya. Saya lanjutkan contohnya ini yang tadi sama contohnya ya. Nah, ini ya. Yang pertama cari frekuensi kumulatifnya ya. Kemudian kita masukkan tabel distribusi frekuensinya ya. Jadi frekuensinya 2, frekuensi kumulatifnya berarti yang kemarin kumulatif ya. Kita tambahkan dengan batas sebelumnya, kelas sebelumnya. Kalau tadi 2, kelas kedua berarti 2 ditambah 6, 8. Kemudian kalau kelas 3, 2 tambah 6 tambah 15, 23 dan seterusnya ya. Kemudian kita cari nilai interval yang mengandung unsur median dengan rumus setengah dikali N ya. Di mana N-nya itu jumlah data. Ya. Kemudian jumlah data tadi 70 kita bagi 2 ya. Jadi interval yang mengandung unsur mediannya ya itu terletak pada interval ke nilai kelas ke-4 ya. Interval panjangnya ini 4. Jadi kalian lihat tabelnya dulu tadi. Nah, ini. Ini ya. Ya. Tabelnya itu ya. Nah, jadi setengah dari 70, 35. Jadi nilainya yang ada 35, jumlahnya di sini. Di sini. Ya. Nilai 35 itu terletaknya di sini ya. Ya kan, 23 masih kurang kan? 35 berarti ada di sini kan? Ya enggak? Ya, Bu. Ya. Ya. Kemudian dikurang data, banyaknya data ya. Banyaknya data sebelum kelas mediannya ada 23 dibagi frekuensinya itu 20 sama dengan 77,5. Itu nilai mediannya ya. Oke. Saya lanjutkan. Nah, untuk modus data berkelompok ya. Ini rumusnya ya. Contoh datanya sama ya. Nah, ini nilai sama yang tadi ya. Nah, unsur-unsur yang harus kita ketahui sama batas bawahnya, kemudian frekuensinya ya. Jadi yang kita ketahui dulu jumlah frekuensi yang terbanyaknya yang di mana. Coba kita lihat dulu datanya tadi. Nah, yang terbanyak yang mana dari frekuensi ini? 20 kan? Berarti kita lihat kelas yang 75 sampai 79. Yang kita perhatikan 75 sampai 79. Kemudian kelas sebelum kelas modus ya, itu 15. Kelas sesudah modus itu 16 ya. Itu yang kita butuhkan. Ya. Kemudian nah nilai modus tadi terletak di kelas 4 karena frekuensinya 20. Batas bawahnya tadi ya 75 ya kita kurang dikurang 0,5 jadi 74,5. Kemudian panjang kelas intervalnya atau P atau C ya itu 5 ya. Nah, frekuensi sebelum kelas modus yang tadi. Nih, sebelum kelas modus itu kita lihat interval yang di atas. Ya. Jadi 20 dikurang 15 itu 5, selisihnya frekuensi bisa pakai D. Ada yang pakai nulisnya D, D1, D2 boleh ya.
Kemudian F2-nya 20 dikurang kelas interval di bawahnya 16, 4. Berarti tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Ya. 74,5 ditambah 5, kemudian 5 selisih yang tadi, kemudian dijumlahkan 5 ditambah 4. Hasilnya seperti ini. Nilainya hampir mirip ya, antara min, median, modus itu 77. Ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ke pertanyaan ya. Pertanyaan dari Novi, kapan digunakan 3 macam tadi ukuran pemusatan data? Jadi bergantung pada kebutuhan kita. Kita mau menggunakan uji statistik apa seperti itu. Kalau kalian mau menghitung rata-rata, ya, itu kalian bisa menggunakan rata-rata min, ya. Jadi udah jelas. Kalau mau misalnya kalian, jadi pertanyaan 1 sama pertanyaan 2 ini agak berkaitan ya. Jadi kapan menggunakan min ya, ketika kalian ingin menghitung nilai rata-rata kelas. Jadi nilai standar dari dalam kelas itu berapa? Berarti kalian mau menghitung nilai tingkat kelulusan juga bisa seperti itu. Bisa menggunakan rata-rata dibandingkan dengan KKM misalnya. Ya, berapakah rata-rata kelasnya? Ya, untuk menarik kesimpulan berarti yang kalian gunakan berarti min, seperti itu. Kemudian kalau median, kalian misalnya mau mengelompokkan. Ya, jadi median itu mengelompokkan menjadi 2 bagian sama besar, ya, berdasarkan nanti nilainya. Jadi setelah diurutkan datanya, nanti dibagi 2. Ya, dibagi 2 itu nilai yang di atas bagaimana, kecil atau besar, yang di bawah bagaimana. Jadi tengah-tengahnya itu nilainya perbatasan antara nilai yang bawah dan nilai yang di atas. Dari situ kalian bisa membuat kelompok kelas yang misalnya kelompok berkemampuan tinggi sama rendah. Biasanya kan kita membuat 3 kelompok ya, tinggi, rendah, sedang. Nah, tinggi, rendah, sedang biasanya nanti kalian pakai ukuran letak. Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk modus ya. Nah, modus digunakan apabila misalnya kalian mau menentukan mayoritas nilai dalam satu kelas misalnya. Berapa sih nilai mayoritas dalam satu kelas? Dilihat dari frekuensinya. Atau misalkan contohnya? Misalnya dalam satu sekolah kalian ini menentukan misalnya ditanya, berapakah mayoritas siswa yang lulus? Nah, itu kan dilihat modus kan, nggak mungkin menghitung min kan? Atau berapakah masyarakat yang membutuhkan bantuan? Dilihat dari batasnya, modusnya, yang paling banyak itu berapa, seperti itu. Atau penghasilan, berapa banyak penghasilan yang dikatakan kaya misalkan seperti itu. Itu dilihat dari modusnya seperti itu. Ya. Jadi antara 3 ini semuanya berkaitan nanti. Ya, antara min, median, modus. Saya kira kalian sudah paham kapan kalian akan menggunakan min, kapan menggunakan median, kapan menggunakan modus. Nah, yang sering digunakan dalam uji statistik misalnya dalam penelitian itu biasanya kalian gunakan min kan, jarang sekali menggunakan modus. Median juga jarang tapi masih digunakan seperti itu. Kalau modus biasanya jarang. Ya. Nah, kemudian pertanyaan Renita ya. Perbedaan antara penyelesaian antara min, median, modus pada pelajaran statistika sama matematika. Jadi antara statistika sama matematika itu sama ya. Matematika jadi ilmu angka ya, numerik itu ya, itu termasuk dalam statistika. Jadi sama, bagiannya itu sama, antara statistika sama matematika itu sama. Ada hubungan kekerabatan. Jadi ketika kalian menggunakan rumus data kelompok min, itu akan sama untuk yang matematika. Kalian lihat coba bandingkan yang misalnya tingkat SMA dengan perkuliahan ini, tetap sama rumusnya. Atau dengan yang di teknik ya, dengan apalagi yang ada statistika, ekonomi, semuanya sama rumusnya untuk statistika. Tidak ada perbedaan, menghitung rata-rata sama semua. Tidak ada yang berbeda. Mungkin nanti berbedanya caranya. Ya, caranya misalnya kalau di rata-rata,
Cara pertama kita menghitung rata-rata dengan menggunakan titik tengah. Tadi ya, untuk yang kelompok ya, untuk yang kelompok. Kalau untuk yang tunggal itu sama semua. Jadi X bar sama dengan sigma TI dikali FI per N. Ada cara kedua selain itu ternyata. Cara keduanya kalian menggunakan sistem coding. Ya, sistem coding itu diperoleh misalnya dari nilai rata-rata sementara kalian codingkan, kalian apa sih namanya? Kalian gantikan nilainya dengan yang lebih kecil. Ya, misalkan saya kembali dulu. Nah, ini. Bentar ya, saya codingkan dulu. Oke, sebentar. Nah, contohnya seperti ini misalnya ya. Kita ke rata-rata saja. Nah, yang ini ya, seperti ini. Nah, di sini kan tidak nilainya besar ya, jumlah TI dikali FI itu besar. Nah, bagaimana untuk mensiasatinya biar nilainya itu kecil ya. Nah, sistem coding biasanya menggunakan nilai yang kecil. Nah, tetap membutuhkan titik tengah, tetap menggunakan frekuensi. Kemudian ada satu lagi tabel bantuan, ya tabel bantuannya misalnya dengan menggunakan sistem coding. Jadi misalkan yang ini ya. Nah, kita codingkan misalkan titik tengahnya. Misalnya 77 ini kita mau buat 0 ya. 770 ke atas itu kita kasih nilai min 1, min 2, min 3 ya. Kemudian di bawahnya juga di sini tadi 0, 1, 2, 3. Nah, jadi penjumlahan perkalian antara TI dan FI itu akan kecil. 62 dikali 3, 67 dikali 2, 72 dikali 1, 77 kali 0, dan seterusnya. Ya, jadi nilainya lebih kecil. Itu untuk sistem coding. Ya, untuk sistem coding seperti itu. Hasilnya nanti akan sama. Ya, akan sama seperti kita mencari nilai yang apa namanya? Nilai titik tengah seperti biasa. Ya. Oke. Sampai sini paham? Oke. Alhamdulillah paham. Oke. Untuk hubungan antara ukuran pemusatan data antara ketiga, nanti hubungannya itu biasanya di kelompok selanjutnya yang membahas tentang kemiringan sama keruncingan ya. Jadi jika ketiga jenis ini sama nilainya ya, maka data itu berkumpul pada satu titik. Misalkan X bar rata-rata median modusnya sama, maka ketiga ini distribusinya disebut distribusi normal karena terkumpul pada satu titik. Di sini titiknya misalnya, di sini titiknya. Nilainya rata-rata semuanya di sini. Maka antara bagian kiri dan bagian kanan bentuk kurvanya itu membentuk kurva distribusi normal. Jika X bar sama dengan median sama dengan modus, maka distribusinya itu distribusi normal. Ya. Selanjutnya, nah, jika X bar kurang dari median, kurang dari modus, berarti mediannya kan di tengah-tengah nih. Median di tengah-tengah, modusnya di sebelah kanan, kemudian X barnya di sebelah kiri. Maka ya bentuknya ya kemencengannya tentu saja ke arah sebelah kiri. Ya lihat kurvanya. Kurvanya lebih miring kemana? Ekornya lebih panjang kemana? Sebelah kiri kan? Iya. Nah, jadi itu namanya kemencengan negatif ke arah sebelah kiri. Ya. Nah, seperti itu juga ketika apa namanya median modusnya lebih dari ya. Mediannya lebih dari modus, kemudian kurang dari X bar ya. Jadi mediannya di tengah-tengah, selalu median di tengah-tengah ya. Bagaimana rata-ratanya? Rata-ratanya itu lebih dari modus. Modus ya. Median salah. Median ya
Ini rata-ratanya itu lebih besar dari median, berarti di sebelah kanan dari median. Kemudian bagaimana dengan modusnya? Modusnya itu kurang dari median. Ya, jadi kemencengannya itu lebih menceng kemana? Ke arah kanan kan? Kurvanya, jadi kurvanya itu menceng ke kanan atau positif. Ya. Oke. Oke, sampai di sini paham? Pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Iya. Ini Bu, itu kan ada min, median, dengan modus. Apakah ketiga itu saling, kapan ada itu saling, pokoknya apa ya, saling sama munculnya begitu Bu, dalam satu harus barengan, atau cuman kadang butuhnya min aja, butuhnya modus aja, ataukah min, median, modus itu satu paket Bu? Ya. Jadi silakan kalau memang keperluan hitung rata-rata silakan. Tapi kalau memang mau menghitung semuanya silakan juga. Jadi bergantung pada misalnya tujuan penelitian kalian mau melihat apa, pengujiannya menggunakan apa. Pengujiannya misalnya membandingkan min. Jadi pengujian nanti ya, itu ada yang membandingkan min, ada yang membandingkan median. Kalau membandingkan modus biasanya jarang. Untuk modus biasanya cuman untuk menentukan misalnya frekuensi yang sering muncul, misalnya mayoritas yang lulus nilainya berapa, seperti itu saja. Jadi sebagai informasi tambahan biasanya. Jadi ketiga tadi itu bisa kelihatan dari misalnya kita menggunakan min, median, modus, kita mencari semuanya, kita lihat bisa menentukan distribusi normal dari situ. Distribusinya normal nih, kan ada pengujian distribusi normal. Atau kalian bisa menggunakan menguji tiga tadi, min, median, modus. Setelah itu kalian lihat kurvanya normal atau tidak. Kalau normal, antara min, median, modus itu harus sama. Ya. Kalau tidak, berarti mencengnya ke kiri atau ke kanan. Seperti itu kurvanya. Baik, Bu. Ada lagi? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Oke. Kalau tidak ada, Ibu cukupkan sampai sini ya pertemuan kita. Terima kasih atas partisipasinya dan waktunya. Ya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.